Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwal bila ibtida wal akhir bila intiha, al azim sultanuh, as-sati' burhanuh, mu'jizul bulagha qur'anuh, al qail nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalatu wassalamu ala man rafa'alahu qadra wa sadal bariyata turra, al-qail inna minal bayani lasihra. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena di malam hari ini kita masih diberikan nikmat, rahmat, hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ungkapkan yang pertama banyak terima kasih kepada Ketua Yayasan Nurul Zalam Kiai Haji Muhtamil Arifin rahimahumullah hafizahullah, kepada Ketua Kementerian Agama Kabupaten Sampang Dr. Murasyah insyaallah Dr. Irsyad, dan kepada Ustadz atau Rakholil yang entah saya diundang sebagai apa, mudah-mudahan tidak salah pilih pada malam hari ini, dan kepada para asatid dan ustadzat. Ini biasanya sering salah, asatid dan asatidah, yang benar asatid wal ustadzat, karena jamaknya ustadzah adalah ustadzat. Dan kepada para wali santri atau juga wali wisudawan wisudawati sekolah TK atau SMP dan MA Nurul Zalam, yang mudah-mudahan pada malam hari ini diberikan nikmat gembira oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Entah saya pakai bahasa Inggris atau bahasa kalau bahasa Inggris barat berarti bahasa Madura, karena saya lahir di Sumeneb. Kebetulan tempat belajarnya Kiai Irsyad, dan saya alhamdulillah sekitar 10 negara telah saya lalui, dan insyaallah beberapa bulan ke depan saya akan ke Turki. Saya cerita seperti ini karena saya ada di gunung sana, ada di wilayah gunung di Sumeneb, tapi gara-gara pendidikan bahasanya Kiai Irsyad tadi dan Rakholil itu, saya bisa melalang buana ke berbagai negara. Bahkan dalam pikiran saya akan melampaui minimal 60 negara sebelum saya meninggal. Jamaah atau apa namanya ini hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya dikasih judul agak tinggi, perkembangan atau tantangan lembaga pendidikan di era modern. Ini kalau saya ngomong di sini kayaknya kuliah berapa SKS, maka saya coba menyederhanakan bahasa tantangan lembaga pendidikan di era modern. Nanti saya sedikit juga menggunakan bahasa Madura cangkolang, karena moliki poji abdina kak disa tidak diajari bahasa Madura oleh orang tua meskipun di Sumeneb, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Saya tanya ke orang tua, bah, kebetulan juga ada lembaga di rumah yayasan, bah, kenapa kok saya diajari bahasa Indonesia sehingga mulut saya agak tak patelocer manabi se bek alos ka rukuru, meskipun saya selalu menggunakan bahasa yang paling halus menurut saya. Apa jawaban orang tua?
Saya pingin Halimi itu besok bisa terbang kemana-mana dan menggunakan minimal 3 bahasa. Alhamdulillah, kemudian saya milih jurusan sastra Arab dan pernah sudah ke King Saud University, sekolah saya di Saudi sana, dan ke Riyadh, Yordania, dan kemana-mana saya menggunakan bahasa Arab. Kebetulan di pondok saya intent menggunakan bahasa Arab dan juga sedikit bahasa Inggris. Bahasa Madura ternyata saya juga pintar. Kenapa? Karena sehari-hari saya berbicara bahasa Madura. Maka sangat benar orang tua saya, dan kalau ngi'rab Al-Quran itu orang tua saya sudah tidak melihat. Saya tanya, kok bisa pintar? Apa kata beliau? Karena belajar itu harus mati-matian, bukan matematika, harus mati-matian. Saya ke sekolah sekitar 10 km kata beliau, saya menghafalkan Alfiyah. Maka tidak ada tempat untuk saya main-main ketika saya belajar. Ketika saya tidur, saya tidak pernah menggunakan bantal kata beliau, tapi menggunakan belerek atau kanyor. Sedikit guling, sedikit miring, maka saya akan terjatuh dan saya bangun dan saya menghafalkan lagi. Kayaknya sulit sekarang menemukan orang-orang yang punya komitmen untuk belajar. Sampai saya tiru, saya tidak tidur sebelum jam 2 malam. Sampai terbakar tangan, kemudian baru dimatikan. Kebetulan gak ada listrik waktu itu, hanya lampu teplek. Dan jatuh ke tangan, dan itu yang saya buat kenang-kenangan bahwa saya pernah belajar tidak pernah menggunakan jam, tapi sekitar 23 jam saya harus belajar terus-menerus. Maka ternyata memang butuh untuk kesungguhan dalam belajar, khusus siswa ya, untuk siswa. Dan saya kenal Ustadz Rakholil ini orangnya luar biasa, dan saya kenal akrab karena satu letting. Beliau ngambil di ekonomi, maka tidak heran kalau sebentar lagi ke Amerika produk beliau, karena beliau jurusan ekonomi. Saya sastra Arab, beliau ekonomi. Dan beliau yang mungkin tidak banyak diketahui orang yang ada di Kedungdung sini, beliau itu wartawan kampus. Wartawan kampus artinya selalu meliput berbagai fenomena minimal yang ada di kampus, dan mungkin juga di luar kampus beliau liput. Maka saya lihat Nurul Zalam yang cukup masuk dari wilayah barisan tadi itu, ada sekolah yang luar biasa, dan ini bertemu dengan kemenak yang luar biasa. Maka insya Allah Nurul Zalam di bawah kemenak beliau nanti ini akan melesat luar biasa. Kebetulan kemarin 1 bulan kemarin, 1-2 minggu kemarin, hari terakhir bulan Ramadan, saya ngisi di MAN 2. Di Malang itu ada MAN 1, MAN 2, dan mungkin MAN terbaik di Indonesia. Saya isi terkait dengan motivasi, kemana kalian harus pergi setelah ini. Dan rata-rata MAN di situ bukan orang Malang, ada yang di Malang ya, ada yang di luar Malang. Tetapi kemenaknya guru-gurunya, maka tidak ada sekolah yang hebat tanpa guru yang hebat. Saya tadi juga melewati jalan yang luar biasa, kemudian saya tanya di samping saya, kuliah di mana? Kuliah di Malang. S1, sudah selesai S2. Saya kaget, masa di sekolah yang terpencil ini, dalam tanda kutip ya, gurunya S2. Kan luar biasa, jarang gurunya S2. Saya pernah diajar Ustadz katanya. Oh ternyata pernah saya ajar di PBA UIN Malang, ngambil. Artinya tidak semua orang bisa mendatangkan sampai guru S2. Wong S2 itu sudah bisa ngajar, bisa ngajar di kampus atau jadi dosen, tapi dia juga milih di Nurul Zalam untuk mendidik anak putra putri panjenengan semua. Ini sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya saya banyak belajar tadi dari sambutan Rakholil, kemudian dari Dr. Irsyad Al-Murasyah. Artinya yang paling kita butuhkan hari ini itu bukan menterengnya lembaga, tapi SDM
SDM itu sumber daya manusia, satu saja darah Khalil di sini sudah seperti ini. Apalagi didukung oleh guru-guru, ditambah doanya Kiai Muhtamil Arifin, dan didukung oleh perang seluruh kepala desa, maka Nurul Zalam atau Kedungdung akan memiliki institusi yang luar biasa yang benar-benar berbatas. Ini yang kita harapkan. Masya Allah. Saya pertama kagum Ustaz. Ini bukan ngicap, benar. Saya lewat jalan yang beraspal, yang tidak beraspal tadi itu sudah membayangkan sekolah yang paling pelosok. Ternyata mewah sekali, masuk lihat masjidnya sudah luar biasa. Pertama itu kekaguman saya. Yang kedua, kenapa kita harus memperjuangkan pendidikan? Mungkin orang kenalnya Sayyidah Aisyah. Kita mulai dari lembaga pendidikan awal dulu. Kalau judul saya dikasih tema terkait dengan lembaga pendidikan dan tantangan di dunia modern, tidak banyak tahu bahwa Sayyidah Aisyah, istri atau zaujah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang terhebat, perempuan yang hafal banyak hadis, ilmuwan intelektual berpendidikan. Belum lagi Siti Fatimah, putrinya beliau yang banyak juga menghafal syair-syair, banyak menghafal hadis. Belum Sayyidina Ali sang suaminya yang disebut dengan apa, kalau Rasulullah Madinatul Ilmi, sedangkan Sayyidina Ali babuha, maka apa, Sayyidina Ali juga seorang intelektual. Dan di dunia Arab itu, ini yang disebut jahiliyah, sebenarnya enggak jahiliyah. Jahiliyah mungkin tauhidnya. Ada sekitar 17 orang-orang Quraisy yang sudah belajar itu, 17, ada yang menyebutkan 13, yang sudah pintar membaca dan menulis. Dan jahiliyah dulu, peradabannya sebelum kehadiran Islam, apalagi kehadiran Islam, itu sudah melakukan peradaban antara bangsa Romawi, kemudian Persia, belum Cina, dan negara-negara yang lain yang berada di sekitar Jazirah Arab. Dan yang luar biasa, ketika kehadiran Islam itu, yang dicerahkan pertama kali apa? Yang dicerahkan pertama kali, cutik dulu pertama kali Islam hadir, bukan terkait akhlak, punten, juga punten terkait dengan tauhid, punten, bukan tauhid dulu, bukan akhlak dulu, bukan yang lainnya. Apa? Iqra. Meskipun nanti terkait juga dengan itu. Iqra, literasi tadi itu, baca. Dan baca ada lima hal dalam satu ayat sampai 5 ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini menarik. Yang pertama, kenapa harus iqra? Ini kan cong, macah cong. Baca di sini kalau dalam pendidikan itu sudah masuk kepada metode, bisa proses pembelajaran. Orang di kuliah, di madrasah, di apapun kalau tidak membaca itu tidak akan pernah bisa. Maca nomor setong. Mungkin orang pun apa coba? HP bedah. Gulaan di HP kadintoh mana bisa are nulis, bisa jutaan kata. Dulu Imamuna Asy-Syafi'i mana binoles setiap bulan, baik kalau tidak menemukan lontar, tidak menemukan kayak pelepah kurma, maka dia nulis di tulang. Setiap bulan beliau letakkan di gudang dan 1 tahun dia kumpulkan. Kita bayangkan bagaimana beliau menulis. Imam At-Tabari sehari bisa menulis 140 halaman. Kita nulis status saja sehari bingung mau nulis status.
Bingung. Sekarang fasilitas itu luar biasa. Maka saya usahakan setiap hari itu minimal menulis 3 halaman. Nanti buka Google, cari Halimi Zuhdi, insya Allah sudah ada ribuan tulisan saya. Ada sekitar 40 buku saya. Dan saya target setiap bulan harus terbit 1 buku. Kenapa? Karena tanpa membaca itu nggak akan pernah bisa. Baca misalkan kenapa Kak Dinto? Fitra Batik Madura. Gak mungkin tiba-tiba nanti akan menembus Amerika tanpa seorang konseptor yang membaca, yang pinter membaca suasana, yang pinter membaca keadaan. Tak mungkin. Minimal pinter membaca suasana, peluang. Maka ada kecerdasan dan itu yang harus dibuka dengan membaca. Maka benar tadi Ustadz itu hanya 2. Saya tertarik, guru dan literasi. Saya biasanya tanya ke mahasiswa, sudah berapa buku 1 tahun yang kamu hatamkan? Atau ke mahasiswa, 1 buku Buja belum hatam Ustaz. Ya Allah, kita itu ketinggalan. Di tetangga kita Malaysia sehari sudah bisa membaca 300 halaman, kita 1 halaman sehari kadang juga masih males. Maka minimal nanti mungkin ada baca bersama, minimal sehari mungkin 50 halaman, 1 tahun hatam 10 buku sudah luar biasa. Maka ketika saya MI dulu, MI dan SD, perpus itu sudah habis, MA juga sudah habis. Ditembak. Nah, maka membaca di belakang ini yang disediakan sekolah harus habis. Kunci yang kedua, benar, yang namanya guru itu jangan berharap murid hebat kalau gurunya tidak hebat. Kalau menjadikan guru hebat dan sekolah hebat, datangkan guru-guru hebat. Dan tidak ada murid yang tidak bisa. Tada murid setak pinter. Ini dibuktikan oleh siapa, Antonio atau siapa, yang saintis, yang fisika, yang juara 1 beberapa kali di dunia, di Jakarta, sekolah nopo lupa. Apa kata beliau? Dan beliau hadirkan dari Papua yang menurut orang itu tidak bisa apa-apa, dia hadirkan, kemudian dia ajari, dan ternyata juara 1 internasional. Apa kata beliau? Tidak ada murid yang tidak bisa dan tidak luar biasa, hanya kadang belum menemukan guru yang tepat. Guru yang tepat. Dan saya membuktikan, gula bukti yakin. Misalkan apa anak-anak kau lekak dintoh mata suka matematika, kelas 1-nya tidak suka matematika, kemudian kita selidiki, oh ternyata cara mengajarnya di sekolah tak bagus, akhirnya nggak seneng, benci. Tapi kelas 2 Masya Allah pintarnya luar biasa dan setiap apa dihitung. Saya lihat lagi, tuh kok bisa kelas 1-nya nggak suka, kelas 2-nya suka. Saya tanya lagi tentang profil guru matematika, ternyata dia lulusan ini, mengajar ini, pinter. Oh pantes, ternyata murid itu kadang belum menemukan kecocokan dengan guru, sehingga murid ini menjadi lemah. Maka benar tadi Rakholil itu 2, menghabiskan literatur yang ada di belakang dan mendatangkan guru yang sesuai dengan bidangnya. Kembali kepada masa lalu, apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iqra tadi, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Maka di sekolah pasti ada 5. Ini dari ayat 1 sampai 5 saya ringkas. Ada 5. Yang pertama tadi Iqra, ada proses pembelajaran. Kemudian ada mudarrisnya, Allah, Rabbun. Kemudian siapa muridnya? Rasulullah dan umat. Kemudian fasilitasnya apa? Allama bil qalam. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam, itu kurikulumnya. Maka ada 5. Ini tidak bisa hilang di sekolah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali dakwah di Arqam bin Arqam. Beliau apa? Beliau datangkan beberapa orang yang sudah percaya kepada beliau, kemudian dididik
Dan rata-rata pejuang pada masa Rasulullah itu umurnya 14, 15, 17, 18 tahun, 20 tahun, rata-rata sekitar 20 tahun. Ini kan masa anak-anak kita. Munak anak mangken nekuan HP tak toman tobang. Kadang anak saya batasi. Bahkan saya larang dalam kecuali beberapa jam saja. Dan itu pun saya pantau. Kenapa? Masa saya tengkukun game. Ya Allah, teti apa mau namain game? Benih gula tak libur ke game. Tapi teti apa mau kun ngabas game? Mari kunika muka TikTok. Gula andi TikTok, andi nanti buka Ibnu Zuhdi, tapi terkait dengan Quran. Tapi TikTok kan ayang goyang tak jelas. Teti apa mau kun ngabas tik? Instagram teti apa mau kun penari ngabas HP? Saya kasih ke anak saya megang HP hampir 24 jam saya bilang. Tapi lihat apa yang saya pegang. Nulis. Maka boleh adik pegang HP, tapi yang dibaca adalah buku. Bahkan saya belikan, silahkan beli buku PDF. Berapapun harganya, senapa bayi pun argana, mun saya baca buku nang HP bagi pun. Pas meliaki HP saya paling bagus mun maca buku. Nah, maka yang dibangun benih Roma sampai abdina cangkolang. Ya, gula berdebarisan punten. Atanya gula. Ada sabena ben kan ceteh kan. Gula terus sekolah sampai lastare. Allah mau sekolah ben tak seberem apa guna biaya ben kok. Coba. Orang sepuh sih berpendidikan. Tahu usah mikir-mikir besabe macam-macam. Paku nih pemari biidznillah. Mak orang sepuh kak dintoh sebelum abdina semester 2 S2 panggil oleh Allah, dan kebetulan abdina mulai S1 oleh beasiswa. Karena yakin mun urusan sekolah benih abiayain benih ring sepuh cangkola benih ring sepuh si abiayain pasirah pangeran Ustadz Irsyad, si abai pangeran, si abai ring sepo, S2 S3, punten, serah pangeran, Raholil mungkin dibiayai, tapi baku nyari TV kia, pangeran, gula di perjalanan, gula kenapa tak bentaan sarang Ustadz, saya bahasa Arab yang kolangnya mana lupa kan, tak istelo thank you Ustadz, istelo yang buang kita lahir, gula lahir, ajunan lahir, setejana lahir. Pun apa ibri pese kan punten dari kak Dima coba sombong dari pangeran ibri serang Allah pun apa hamil kak Disa hamil anak seidalem kan tak penyusuh dari sosoh tapi ibri selang sarang Allah idalem si pun apa ketok kak Disa ibri selang idalem tanpa mulut, tanpa telinga, tanpa apapun bisa odik 9 bulan. Napa ibiayain punten tada biaya 100 rupiah. Cong, ya kakak de cong pese, sobong. Ya cong pese 2.000 sobong. Tada biaya nah cangkolang. Ampun lahir, napa ibri pese punten. Karena anak sampai besar itu pada hakikatnya tidak butuh dalam tanda kutip biaya orang tua, yang dibutuhkan adalah support orang tua dan doa orang tua. Si abri biaya kadinto Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdina mengalami semua sampai S3 abdina kadinto bersaing dengan ribuan orang. Waktu itu 2009 hanya harus diterima 15 orang. Abdina gratis estelok ke King Saud gratis nyondu akuna. Bisa haji, bisa umroh, bisa kapi. Kenapa saya minta tadi itu? Urusan obeng cek menjadi pikiran. Karena pertama Rasulullah itu meskipun punya Sayyidah Khadijah, tapi kan diblokade. Dakwahnya beliau bukan door to door dengan uang, sopung, tangan kui pese. Biar masuk Islam, beri pese, punten, beri pese, sopung. Tapi dibangun kesadaran dengan Iqra tadi. Dengan hal yang luar biasa, dibangun dengan literasi yang bagus,
mun kun kelakuan cangkolang kelakuan mumpun penter kempang mangken banyak juta compok jutaan masuk ke rumah jutaan dari Kak Dim main HP kunan kun ngirim Kak Dim toh ngirim petek ke Amerika 5 miliar masuk seret pai kepayan ke pasar ke kota pas ke pasar bila nak laku mata ngabes neng mata tahu isabe com beda Roma kun laku nah terus laku pinter seret Kak Dim pinter karena bisa membaca maka orang tua tak usah risau tak usah mikir biaya nak karena manabi aliyah pon alia deki berisi alia deki langsung aku liah saya malang ngereng saya tulung ngagung ustad sarang ustad ngereng sarang kiai dimanapun bahkan kelak abtina bilang ke saya nyopirin gak bisa coba satu saja kuliahkan ke luar negeri nurut dalam akan benar-benar akan menembus batas maka harapan saya tahun depan kalau bisa keadaan ke Amerika ustad atau yang ke Mesir Ustaz training bahasa Arabnya training bahasa Inggrisnya kemudian ikutkan beasiswa pasti lulus biiznillah kalau 3 Nurul Dalam sudah tembus Mesir wah akan dilihat oleh kemudian promosi Kemenak satu-satunya yang bisa menyekolahkan dengan gratis ke Mesir santri Nurul Dalam wah luar biasa ke Amerika Nurul Dalam ini luar biasa maka saya menemukan simetris tadi antara keharapan sekolah dengan Kemenak itu luar biasa tapi yang paling penting adalah doa-doa dari para asatid ustazah kiai dan habaib dan alim dan juga para wali yang ada di sini saya lanjutkan Al-Arqam belum abad pertengahan Kak Dintoh dan saking hebatnya kembali ke Quran cangkolang Al-Quran Kak Dinto benikun ibaca nah benikun ibaca misalkan cangkolang Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas kan kuni baca tadi maka kalau itu sudah pintar baca sudah luar biasa tapi ditingkatkan artinya pun apa karena Al-Quran benikun kita bacaan tapi undang-undang semuanya ada di dalamnya contoh saya abdina baca sekilas Qul a'udzu birabbin nas ponapen ki yang pertama coba perhatikan huruf terakhirnya coba Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas kenapa huruf terakhir sin coba perhatikan kita buka sedikit karena isinggung tadi dari jurusan sastra Arab tak nyambung mentah isinggung coba perhatikan huruf sin ini belum kajian maknanya masih kajian hurufnya sin maka biasanya menabi berhubungan dengan sin itu pasti rahasia sihir rahasia sirun rahasia sihir kan tiba-tiba masuk bruk oh kan tahu nih tebu kembung tahu ini ke sihir kemudian sirun rahasia sarir apa sarir yang bisa sarir kenapa sarir tempat tedung apa ranjang sarir loh Ustaz mau sebut sarir karena sarir sebut sarir kak disa tempat rahasia
Manabi pun keluarga laki bini tak oleh cerita sebedeneng ranjang. Gus engkau malam mah Allah pak tombaan. Tak oleh, haram ho mah. Sarir maka disebut sarir tempatan rahasia. Coba nikah huruf Al-Quran Kak Dinto ingat tengah Kak Dinto bada yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yuwaswis, kenapa yuwaswis? Berbisik atau menggoda. Coba berbisik atau menggoda. Mana bideng Al-Quran bada huruf iulang 2 kali. Misalkan was waw duan sin duan, maka pasti berulang-ulang, pasti terus menerus. Was pasti tak cukup sekali, pasti berulang-ulang. Manabi berdereng apa jang Allahu Akbar, Allah. Audu pada nawaitu. Ulang terus. Setan takbirin Allahu Akbar nyingke tapi dateng boleh. Apa jang mungkin setan banyak guleban panjenengan mungkin senengin setan. Manabi apa jang setan mungkin pergi tapi dateng boleh. Yuwaswis selalu menggoda. Contoh selain zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zalzalah Kak Dinto apa? Penapanya mana? Gempa bergoyang. Kak mungkin mun gempa Kak Dinto sekali. Gempa pasti drek. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Banyak seulang-ulang dalam Al-Quran huruf pasti berulang-ulang. Terkait dengan yuwaswisu, perhatikan huruf terakhir Kak Dinto. Yuwaswisu fi apa dari huruf pertama, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, karena godaan setan yang luar biasa. Main HP coba. Kenapa ajunan abdina sarang ajunan yabes biasa nah. Pertama niat ngabes kiroah. Pas ngabes goyang-goyang setan. Mari goyang-goyang ngabes film setak jelas setan. Kadang YouTube macam-macam setan. Si agoda si abisi Kak Dinto setan. Karena tidak pernah selesai godaan dibisikin. Kenapa? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu luar biasa. Ini belum kajian namanya I'jaz al-adadi. Kenapa huruf sin si bede Kak Dinto? Maka bisa dibuat untuk mengusir jin macam-macam. Nika tugas para kiai sebab adu gonin biasa nah. Ibu cai sana pakaleh elang. Ini baru hurufnya, belum kajian maknanya, belum kita mengamalkannya. Kak Dinto Al-Quran luar biasa. Maka tak cukup sekolah nang STK, SMP, SMA, tapi terus mun bisa pas tada sekolahan nah sampai terus dia harus belajar. Ini yang disebut nanti long life education, terus menerus untuk belajar. Kita insya Allah para asatid Kak Dinto takun ajar benare polan mare SMA pas mare punten terus menerus. Yang kedua Kak Dinto, pada abad 13 nikah tantangan kita. Abad 13, kalau abad 6 sampai abad 13 Kak Dinto pertama ada istilah belajar di masjid. Kak Dinto dimin pada masa Rasulullah belajar masjid sebung sekolahan, tapi melahirkan manusia unggul. Kenapa? Di antaranya karena ada kurikulum yang jelas tentang Islam, artinya tentang keagamaan keislaman yang tadi disebutkan nomor 5 Samara Khalil. Di sini ada diniyah, dibina di situ di masjid luar biasa, melahirkan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, Abu Bakar, Umar, melahirkan orang-orang hebat. Kemudian ada halaqah-halaqah, setelah itu ada halaqah Abdullah bin Abbas. Kemudian ada kutab-kutab, belum ada madrasah, belum. Kemudian pada abad 6
kalau 6 sampai 13 ini klasik, 13 sampai abad ke-19, 19 masuk modern, anggap 18, ini masuk abad pertengahan. Arab dulu bisa menyaingi Eropa karena memang Eropa rata-rata kayak istilah alkohol Kak Dinto bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab. Alkohol dari bahasa Arab alkohol karena penemunya juga orang Arab. Kemudian gula bahasa Inggris, gula apa? Gula bahasa Inggris, gula. Sugar bahasa Arab sukar dari bahasa Arab. Macam-macam benih dari bahasa Inggris, dari bahasa Arab. Kopi dari bahasa apa? Kafe benih dari bahasa Inggris, dari bahasa Arab. Kahwah dari bahasa Arab. Ada ribuan kosakata bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Arab. Gula noles beberapa tahun yang lalu nanti di searching asal muasal bahasa Inggris yang dari bahasa Arab. Ada sampai kamus sekitar tebel berapa ribu halaman bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Arab. Tapi hari ini bahasa Arab ngambil dari bahasa Indonesia, ngambil dari bahasa Inggris. Kenapa? Karena peradaban yang sudah beralih. Dulu kebanggaan orang Eropa ketika Islam masih kalau sekarang tempatnya misi, dulu Barcelona ini sekitar Ika Dima Barcelona Spanyol Kak Disa, kekuasaan Islam yang dari Bani Umayyah sekabur yang menguasai Eropa. Dimin Cangkolang belum ada parfum benih dari Eropa, benih dari Amerika belum ada. Tapi penemu pertama kali parfum dari Arab sebenarnya Spanyol. Maka ada bukhor di Arab, bukhor biasanya ngakui pun apa Kak Disa apoy seret. Tapi ada misik dan minyak terbagus di dunia, belum ada yang mengalahkan misik. Dimen Cangkolang Belanda Cangkolang atau Inggris yang di jalan-jalan itu masih Cangkolang cak meturan apa buang hajat Kak Disa kiri colong jalan dan belum mengenal na'lun, dan yang mengenalkan na'l adalah orang Arab Islam muslimun yang menemukan juga daurul miyah WC orang Islam. Seakan-akan menghilang hari ini temuan-temuan mereka yang luar biasa itu. Dan mereka dulu tak bisa ki akela. Islam pun ngajarin benikun akela, tapi tempatnya buang hajat, tempat tanya minyak. Sampai pada masa Rasulullah 3 yang saya senangi. Yang pertama mar'ah as-salah, mar'ah salihah, dan at-tatayyub, tip, umroh-oman. Artinya Islam tidak hanya membangun kualitas manusianya, tapi semua dibangun oleh Islam, maka disebut dengan nanti insan kamil. Eropa hari ini kalah. Anapa Islam, Arab, Indonesia mungkin jauh dari Eropa mungkin dalam aspek mungkin sains dan teknologi, tapi insya Allah manabi keislamannya masih menang. Sains dan teknologinya, karena ketika abad pertengahan banyak yang meninggalkan teknologi. Astronomi mulai ditinggal, ilmu-ilmu sains mulai banyak ditinggal, lebih kepada agama. Maka Nurul Dhalam ketika tadi ada lima keunggulan. Yang pertama entrepreneur, karena Islam memang dari awal ngajarkan nikah. Rasulullah umur 25 tahun, orang yang kenal Rasulullah kan umur 25. Sebenarnya Rasulullah umur 13 tahun, 15 tahun ampun ke luar negeri Kak Dinto ke Syria Kak Dinto, Syria Syam Kak Dinto, Yordania, Syria, Palestina, Israel Kak Dinto masuk ke negeri Syam. Rasulullah Kak Dinto dari Mekah ampun berentrepreneurship ageng. Coba sekecil beliau dan
Kemudian sebelum umur itu sekitar 10 tahun beliau sudah mengembala kambing. Mangkena kana itisa sora anombi anda. Sampai ada yang tanya, Ustadz kenapa harus kambing? Kok tidak sapi yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi? Tapi banyak ulama jawab, meskipun entah ini, tapi ada jawabannya. Kenapa jawabnya? Karena Rasulullah sebelum mengemban keumatan maka dilatih untuk menguasai kambing-kambing atau hewan-hewan yang ada. Kenapa? Terutama kambing. Biasanya kambing kan paling nakal. Manabi babi, panjenengan masuk aki babi, didorong apa ditarik? Ditarik. Mun babi jah dorong dalem, tapi tarik, brak baru masuk. Kemudian mun embi tarik, kek cek melarat tah. Dan embi yang diuman oleh Rasulullah kadisa benih setong dua, tapi 400, 500, 600. Dan Rasulullah sudah terlatih di sini. Itu baru umur beberapa tahun. Artinya apa? Muliki keni umur SD kadinto untuk ring sepo latih nak kanak je peneng-neng amain HP. Compon jangkolang. Mun bisa gulaku pun sero sapuan nak, surah sapuan. Biar bertanggung jawab. Lebih baik orang yang bertanggung jawab daripada orang pintar, cerdas, hebat, ganteng, kaya tapi tidak bertanggung jawab. Ajarinnya rakora. Nah, ayo norongkok dulu sebelum masuk sekolah ka sabe. Nuro tak napa, mereka nikah sekolah. Cong nyiram, suruh seram, tapi jangan banyak nyiram menisir sekolah. Nah, waktu na sekolah, waktu na nyiram, usah ajari. Mulai kene. Mun bisa berjauh haben dulu. Cong, ban mun ranking setong cong, nang nurut dalam cong, makai birina HP ban kocong. Canggolang, dimin abdina, tandi sarong lemiri ketibi, sedisah. Cek terone sarong lemiri. Apa kata ring seponi kah? Kalau dari MTS sampai aliyah ranking 1 terus, saya akan berikan lemiri. Pototop ban gula. MTS juara setong terus amu sopon dukan sebelum memuntuk akhir kelas telok oleh sarung lemiri maafin tering tuh aja gila. Artinya ada semangat meskipun semangat nanti tergantung orang tua beri semangat. Itu yang perlu maka harus dilatih karena kehebatan muslim gak bisa ditentukan dengan bagaimana pendidikan cangkolang pendidikan yang sesungguhnya apa sekolah benih sekolah Kak Dinto sebenarnya benih itu gak sering tua sekolah ini ke benih itu gak sering tua tugasnya mendidik anak Kak Dinto reng sepo dari lahir sampai sebelum nikah. Tugasnya orang tua 100%. Maka orang tua, terutama bapak yang tidak mendidik istri sama anaknya berdosa. Manabi sebini cangkolang tak bisa abitaaki head sarang istihadah yang seharusnya dia sholat tidak sholat atanya kelagi tahuning tusah selake tusah nah sampai ke akhirat. Loh, karena sebanyak ring laki kadinto diminta sekolah misalkan tak nyantri, tak sekolah nurut dalam, maka ajar putrana kan nurut dalam. Ustadz, kiai, cangkolang, Kak Dinto, buduk abdina tak bisa ngajarin, nyoon ajarin agama ban lain Kak Dinto mele mailang kapuduan ban nyari ridwana Allah. Debun Ustadz irsyad tadi nyoon peto tuna nyoon teladan Kak Dinto baru itu tugasnya sekolah. Sebenarnya sekolah nggak punya tugas itu. Reng sepo kenapa tadi harus S1 misalkan S2 dan yang lain-lain. Bini teka abali ke dapur tapi hebat, istrinya bapak sudah sekolah. Wah, tidak hanya sekolah, sudah sarjana. Oh kan
Andik bini compok sarjana. Bapak, alhamdulillah, ampun oning macah, ampun lulus, alhamdulillah, gula pun sarjana akiyah. Bapak ibu sarjana atau berpendidikan, tidak harus sarjana, berpendidikan ipon duk pun apa bisaos, ipon duk sampai alem. Bapak ibu alem, anak an insyaallah alem. Tiket sebenarnya. Maka kenapa ibu Kak Dinto harus alem, bapak harus alem, anak-an malea alem. Maka ibu dalam bahasa Arab disebut apa? Robbatul bait. Robbatul bait. Robbatun mun etaknya dihilangkan jadi apa? Jadi robbun. Robbun kan pengiran. Berarti reng bini ini ke pengiran Roma. Loh, mak bisa pengiran Roma meskipun bukan Tuhan ki. Artinya ibu ini kan tugas aja banyak. Si Arabat anak dari nyosoen kadang kiri ban bapaan kadang mau nangis terus. Bapaan tak bantu tak bisa nyosoen. Kiri-kirin gun. Sekedua mikirin belanci anak-anak. Sebelanci saya punya tong bitong nggak bisa saya beri silake. Ki mikirnya doer anak-anak. Bapak tak datang berbulan-bulan. Nah boleh si keluar kota, si keluar negara, kadang setahun 2 tahun. Tahun nih kan pendidikannya anak, tahun nih. Mumpun 5 tahun nih luar. Oh nih pendidikan anak, tahun nih. Saya Roma. Ibu nih kecil melarat tah guna. Maka disebut robbatul bait. Ibu mun tak pinter kan kun iki-ikirin terus anak. Cong macina kan leba sekolah di mah salah. Siapa bapaan bini sekolah di mah? Siapa bapak anda nih? Siapa ibu? Sekolah je salahin. Karena sekolah kun 3 jam 4 jam. Terus tak terpinter, tak ya curi. Beni guru nih kia. Aban kudu ngajari mana biepon peleman kecompok ajarin ning Roma. Cong moroja cong, motola cong. Engki harus didukung oleh orang tua. Ketika anak sudah belajar tidak boleh dilepas di rumah. Cong, oleh apa kelaban dari sekolahan? Terus. Dan ini yang diberikan teladan oleh orang tua kita ketika dulu betapa pendidikan itu menjadi nomor 1. Terakhir karena tantangan. Di era modern Kak Dinto jangkolang. ODE cuman mangken Kak Dinto tantangannya memang tidak berhadapan dengan pesaing yang dulu Romawi, Yunani, Persia, ampun sobung. Kemudian bersaing dengan Barat, Eropa, ampun sobung. Kita bersaing dengan teknologi. Teknologi Kak Dinto si banyak merosak cangkolang. Perzinahan cara pacaran lebat napa? Lebat FB, Instagram, TikTok, cek banyakan makin bon. Maka orang tua harus melihat setiap apa yang ditayang, yang dibuka oleh anaknya. Kak Dinto harus dilihat, diperhatikan. Peperangan hari ini beni luar Roma tapi dalam Roma. Pona maksudnya TV, teknologi Kak Disa. Maka hati-hati dengan teknologi, tapi jangan hindari. Manabi tak oleh megang HP sarang lihat TV akan ketinggalan potraipon. Terus tapi dipantau. Dan sekarang manusia modern Kak Disa sukanya hedonis. Hedonis mana pak? Aksesoris mana kaca 5 jam neng janda. Celana cek bagus nguntak bagus tak mangkat. Hedonis. Lemeleh kudu larang, niko kudu larang. Semua diukur dengan kekayaan, dengan orang hebat andik motor, orang hebat romana bagus. Punten, dalam Islam orang hebat tidak diukur dengan rumah. Di dalam Islam orang hebat tidak diukur dengan kendaraan. Dan di dalam Islam orang hebat tidak juga diukur dengan fasilitas. Tapi kehebatan seseorang diukur bagaimana kedekatan dirinya kepada Allah. Meskipun ini tidak bisa diukur, tapi ketakwaan kepada Allah nanti bisa dilihat oleh banyak orang. Minimal akhlaknya, karena akhlak bagian dari takwa. Maka tantangan di era modern Kak Dinto, nak kanak terutama cangkolang si perempuan tetap jilbaban. Jilbab Kak Dinto mangken pon ke atas cangkolang. Jilbab ke atas Kak Dinto pon ya Allah
itu sedisah. Ya Allah, ayo pakai apa namanya? Pakai jaket, buka jaket kita. Ya Allah. Ni kemudian sedisah. Totopen, Kak Dinto aurat. Pas Kak leher buka. Sepedaan, seret. Ceng mana jolon? Aurat Kak Dinto. Atani Ustad, mana bi atani? Atani misalkan isatisa Kak disa ring po sepo, tin ring po sepo, ngapain nih sekoni? Bu cek kita yang kibu supaya kantor, nak kan tak oleh kita yang ki. Ngapain nih sekoni? Nak kanan, sekeni Kak disa mendingan lebih, napa istilahnya? Mendingan kotor celana daripada kotor hati. Mun celana kan bisa icoce, tapi mun kotor hati kan bek melarat. Dijaga. Kelaken juga kemana anak pergi dipantau. Kak Dintoh, maka harapan besar ke Nurul Dhalam ini luar biasa, menembus batas, dan mudah-mudahan Nurul Dhalam ke depan menjadi sekolah unggulan, baik yang TK, baik yang SMP, baik yang MA, dan ada Al-Mukarram Kiai Dr. Irsyad Kak Dintoh dari Kemenak, dan tadi sudah siap ketika harus membangun pondok pesantren. Beliau akan mendukung 100%, dan kebetulan Kiai Abtina jadi ketua forum komunikasi pondok pesantren di Malang dan jadi ketua RMI. Maka sangat senang sekali kalau ada nanti pondok bergerak, kalau punya spesialisasi, misalkan pesantren entrepreneurship, nanti bisa bekerja sama dengan UIN Malang nanti di bidang ini di MBKM-nya. Kita kirimkan mahasiswa UIN Malang ke tempat ini untuk MBKM-nya, untuk bahasanya dan yang lainnya, insya Allah. Maka kalau tidak ada spesialisasi di sekolah agak kita repot. Maka insya Allah Nurul Dhalam ke depan akan menjadi sekolah unggulan, dan doa kita bersama mudah-mudahan generasi unggul diantaranya muncul di tempat ini. Cangkolang menabi terlalu panjang, bahasa tak ron karuan, baik bahasa Maturana atau bahasa Indonesiana atau bersikap abdinah, nyoon saporah yang tiada batas, terutama kepada Ketua Yayasan Kak Dinto Kiai Muhtamil Arifin, kepada Kepala Kemenak, kepada Bapak Wahyu Pendis, kemudian kepada para asatid, ustadzat dan undangan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an wa illahi tuklan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.